Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sukandar, mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam semester 5. Dalam kesempatan kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Agus Dian Ali Rahman MPDI. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berkah serta panjang umur. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu pengertian dari model pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pengertian model pembelajaran. Istilah kata model sendiri biasanya sering kita jumpai dalam membahas suatu bidang ilmu tertentu. Dan kata model sendiri biasanya bersinggungan dengan kata metode. Dapat diartikan kata model yaitu menjadi acuan utama atau hal dasar yang menjadi rujukan suatu hal tertentu. Sedangkan menurut KBBI, kata model dapat diartikan bisa menjadi suatu gambaran sederhana untuk mengetahui sebuah objek, sistem, atau konsep yang akan dihasilkan pada pembelajaran atau pada suatu bidang ilmu tertentu. Sedangkan pengertian dari pembelajaran sendiri yaitu suatu proses dari suatu individu atau kelompok individu yang tadinya dari tidak tahu menjadi tahu akan sebuah hal atau suatu bidang ilmu. Apabila digabungkan, metode pembelajaran yaitu adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk memberikan pembelajaran atau membantu belajar siswa maupun individu dan kelompok individu dalam mencapai tujuan pembelajarannya atau tujuan tertentu. Dalam hal ini, model pembelajaran masih merupakan gambaran umum, cuma bersifatnya mengkerucut untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut para ahli dalam bidangnya, yang diantaranya Suprihatiningrum mengatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran untuk mengelola pembelajaran siswa agar tujuan yang dicapai itu bisa tercapai sesuai dengan keinginannya. Selain itu, masih banyak menurut para ahli dalam pengertian model pembelajaran. Di antaranya sebagai berikut. Lanjut. Selain pengertian dari model pembelajaran, masih ada juga yaitu ciri-ciri dari model pembelajaran, komponen-komponen dari model pembelajaran, jenis-jenis dari model pembelajaran, serta fungsi dan tujuan dari model pembelajaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Ada beberapa versi ciri-ciri dari model pembelajaran. Versi yang pertama yaitu model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, ataupun prosedur. Di antaranya yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Untuk versi yang kedua yaitu model pembelajaran ada 5. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, komponen model pembelajaran. Komponen model pembelajaran merupakan bagian-bagian yang menjadikan suatu model pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Di antaranya sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional serta pengiring. Nah,
Selanjutnya, untuk jenis dari model pembelajaran itu ada 7 ya. Bisa dilihat sebagai berikut. Di antaranya, ada inductive thinking model, ada inquiry training model, ada scientific inquiry, ada juga concept attainment, ada cognitive truth, ada advanced organizational model, dan ada memory. Nah, yang terakhir yaitu fungsi dari model pembelajaran. Fungsi dari model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Sifat dan materi yang dibelajarkan tersebut, model pembelajaran juga dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.